Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam bagi kita. Doa dan harapan saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan firman Allah akan saya ambil dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-4, tetapi saya akan membacakan ayat yang pertama saja. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabat dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ketika saya menjadi saksi di pengadilan tentang narkoba, apakah saya melihat benda itu? Ya, saya memang melihat benda itu. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa saksi yang benar di pengadilan itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita membahas dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana supaya dapat menjadi saksi dari firman yang hidup itu. Jadi, untuk menjadi saksi dari firman yang hidup, harus dia adalah saksi yang benar. Saksi yang benar itu mendengar langsung, melihat, seperti yang kita baca tadi, melihat langsung, menyaksikan langsung, meraba langsung, dan menuliskan. Kalau boleh saya katakan, dia dapat menuliskan kronologis dari A sampai Z. Itulah seorang saksi di hadapan Tuhan. Jadi saksi Tuhan itu, saksi Yesus itu haruslah orang-orang yang betul-betul mengalami firman Allah, mengalami perubahan. Kalau zaman sekarang ini, orang yang mengalami restorasi, orang yang mengalami pemulihan dari Tuhan, sehingga menjadi ciptaan baru, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, itu menjadi saksi. Yang kedua, kata firman Allah adalah saksi memberitakan tentang hidup yang kekal, atau ya, kita pada akhirnya dalam dunia ini, dunia yang fana ini, kita akan tinggalkan dan kita akan menikmati firman Allah ini, dan kemudian kita akan tinggal bersama dengan Bapa di surga, dengan Anak dan Roh Kudus, di mana kita sebagai orang percaya berada di dalam surga ketika kita betul-betul mempercayai Dia, mengalami lahir baru, ciptaan baru, serupa dengan Dia. Maka surga yang dijanjikan itu adalah surga yang betul-betul nyata. Dan yang mau saya katakan adalah seorang saksi daripada Kristus itu harus memberitakan tentang ujung dari kehidupan manusia. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Dan sebagai orang percaya, tentu kita tidak ingin memilih neraka, tentulah kita ingin memilih surga. Tentulah kita ingin memilih kehidupan, bukan kematian. Kita tentulah menginginkan kehidupan yang dari Tuhan itu. Sebagaimana firman Allah, setiap nama yang tercatat dalam kitab kehidupan, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib masuk ke surganya Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Apapun kata orang, ya silakan saja. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ending dari kehidupan kita adalah ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diberitakan itu, kita masuk dalam surganya. Yang ketiga, kata firman Allah, seorang saksi itu adalah harus memiliki persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga persekutuan dengan semua orang percaya atau semua orang benar, sehingga terjalin hubungan yang indah. Terlebih dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, di mana hubungan intim ini mengakibatkan transformasi ilahi dalam kehidupan kita. Jadi saksi sudah mengalami transformasi, sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan, dan kemudian orang-orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka
harus terus mengikatkan diri dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan ini, supaya menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan dan dapat menjadi saksi dari firman Allah yang hidup itu. Siapapun kita, pada ujungnya haruslah menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem ketika engkau menerima Roh Kudus, ya, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah firman-Mu dapat kami lakukan dan kami dapat menjadi saksi di hadapan Bapa dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, 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 mantap.